Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah isu yang sangat menarik yang dimuat oleh majalah Tempo Sabtu 11 Desember 2021, yaitu dengan judul Ormas Paramiliter, Politik, Bisnis, dan Kekerasan. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak berita-berita yang hasil investigasi, berita-berita yang mendalam, silakan berlangganan Tempo Digital di sini. Oke, gue mau cerita soal ormas paramiliter dan memang ormas paramiliter itu adalah sebuah ormas yang memiliki cerita panjang dengan Republik ini sebenarnya. Karena kalau kita lihat sejarah pembentukan militer kita awalnya dari milisi rakyat, dari militer yang dibentuk oleh rakyat gitu. Kemudian menjadi sebuah lembaga institusi militer yang berada di dalam sebuah institusi negara yang sah, negara yang merdeka gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sejarah panjang Indonesia, memang militer kita adalah militer yang lahir dan tumbuh dan dibentuk oleh rakyat gitu. Nah, makanya kalau kita lihat sejarah militer ini adalah tentara-tentara milisi yang berada di dalam sebuah kelompok-kelompok untuk melawan Belanda, untuk merebut kemerdekaan untuk Indonesia gitu. Nah, berkembangnya waktu, doktrin itu tetap bertahan, bahkan di dalam doktrin perang di Indonesia yang diakui oleh militer Indonesia, yang dipegang adalah doktrin soal perang semesta gitu, perang rakyat semesta, yaitu perang yang melibatkan rakyat, perang yang menjadikan size masyarakat kita yang begitu besar ini sebagai alat pertahanan utama. Nah, kalau kita lihat kan ada Komcat dan lain-lain sekarang gitu, tapi dalam filosofinya memang pertahanan utama kita itu adalah rakyat. Pertahanan utama kita itu adalah jumlah penduduk kita yang hampir 300 juta hari ini. Nah, balik lagi ke soal ormas paramiliter ini, memang elit-elit politik di negara ini dari dulu membutuhkan kekuatan-kekuatan ormas ini, membutuhkan kekuatan-kekuatan paramiliter gitu untuk menjangkau akar rumput pertama, dan juga menjalankan misi-misi yang yang menjadi misi kekuatan dominan di negara gitu di level akar rumput gitu. Contohnya soal G30 SPKI gitu. Nah, ketika itu kan salah satu sebab didirikannya paramiliter pemuda Pancasila ini adalah mengimbangi kekuatan pemuda rakyat gitu yang merupakan underbow dari PKI. Dan ketika itu dibentuk oleh jenderal-jenderal, salah satunya Hana Sution juga terlibat dalam pembentukan itu yang ditulis juga oleh laporan Tempo. Jadi memang antara ormas paramiliter yang memegang fungsi-fungsi kemiliteran gitu, menggunakan kekuatan violence gitu, di awal masa pemerintahan itu, awal masa negara ini merdeka itu ya sangat dominan gitu. Ya karena memang pertama kas negara belum terlalu banyak ketika itu. Kedua, kita jumlah tentara bahkan sampai hari ini itu jumlah tentara kita juga bisa dibilang masih perlu untuk ditambah terus. Apalagi zaman itu, apalagi zaman dulu. Tentunya jumlah tentara kita jauh lebih sedikit gitu.
Nah, sehingga misi-misi tertentu, ya, ideologi yang hidup atau doktrin yang hidup di dalam tubuh militer ini, di dalam konteks misi-misi tertentu, itu butuh tangan lain gitu untuk menjalankannya. Nah, itu yang terjadi di tahun awal-awal kemerdekaan, di masa awal-awal state formation kita gitu. Ya memang pada prinsipnya militer pun di Indonesia bukan militer yang profesional dibentuk oleh sebuah kekuatan politik pada awalnya, memang bukan begitu gitu. Tapi memang sebuah kekuatan yang muncul dari bawah, dan makanya doktrin yang sangat kuat di tubuh TNI kita sampai hari ini, bahkan itu doktrin bersama rakyat, TNI kuat gitu misalnya. Terus TNI adalah lahir, ya kan, dari rahim rakyat Indonesia gitu. TNI adalah alat negara, bukan penguasa gitu ya. Walaupun pada faktanya itu sangat dinamis gitu ya, tapi memang doktrin-doktrin itu berkembang dan menguat karena memang sejarah awal berdirinya militer di Indonesia memang lahir dari para militer dan milisi-milisi yang ada di berbagai daerah untuk misi-misi tertentu. Bahkan misalnya ya, kita dengar juga kan kelompok-kelompok milisi para militer yang Federico Guterres itu ya kan, yang di Timor Leste gitu ya, misi-misi untuk misi militer kita di Timor Leste juga ada ormas-ormas dan milisi-milisi yang dibuat gitu untuk membantu kerja-kerja militer gitu, kerja-kerja negara gitu. Nah makanya itu doktrin semesta itu, perang semesta itu ya salah satunya adalah melakukan penggalangan untuk membangun kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan untuk mempercepat atau mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh negara gitu. Nah, kasus ini soal paramiliter dan milisi, kelompok-kelompok ormas yang menggunakan violence ini juga mengalami pasang surut di setiap era pemerintahan, di setiap rezim, karena tantangannya jelas berbeda-beda. Ketika Bung Karno tantangannya adalah state formation, ya, pembentukan negara, ada berbagai macam pertarungan di dalam sebuah struktur negara yang masih lemah ketika itu, dan kehadiran ormas-ormas ini membantu pemerintah untuk menyampaikan ide soal nation state gitu, soal pemerintah, soal negara ke lapisan terbawah di akar rumput gitu. Ya, termasuk ideologi negara, ideologi yang dominan di negara gitu. Dan yang kedua, masuki Orde Baru fungsinya tentu jadi berubah juga. Itu tentunya tidak bisa lepas dan tidak bisa jauh dari fungsi dan paradigma politik yang dijalankan oleh Orde Baru, yaitu soal stabilitas. Bagaimana ormas-ormas ini juga dimanfaatkan, juga didorong untuk mendukung stabilitas gitu. Nah, di dalam konteks reformasi, dalam era demokratisasi hari ini tentunya manfaatnya juga menjadi berbeda gitu. Nah, di dalam laporan Tempo ini menarik bahwa para petinggi dari pemuda Pancasila hari ini ternyata juga banyak duduk di posisi-posisi penting di pemerintahan. Ya, salah satunya Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, juga Wakil Ketua Dewan Pembina Pemuda Pancasila. Ada Bapak Mat Ali juga, salah satu petinggi di Partai Nasdem yang juga anggota DPR RI. Ada Bapak Yoris, yang mana beliau bercerita juga di laporan majalah Tempo keterlibatannya dalam pembebasan lahan di Sentul, Bogor, Jakarta, dan juga SCBD gitu di tahun 80-an sampai 90-an gitu. Nah, hari ini mereka masuk ke pemerintahan, masuk ke negara, challenge-nya jadi berbeda gitu. Nah, makanya isu di sini yang juga tidak kalah menarik adalah tentang pengeroyokan Kombes Darmawan ini, yang merupakan anggota dari kepolisian yang direspon oleh
Polres Jakarta Pusat yang mengatakan mereka akan mengambil tindakan untuk menghukum anggota Ormas Pemuda Pancasila yang mana setelah dites ternyata terbukti menggunakan narkoba dan lain-lain, dan dikembangkan kasusnya ke bentrok antara FBR dan Pemuda Pancasila juga gitu. Jadi isunya menjadi sangat sophisticated karena pada akhirnya antara Pemuda Pancasila dan kepolisian hari ini adalah dua institusi yang memiliki kekuatan violence yang dekat dengan kehidupan politik dan demokrasi kita hari ini gitu. Jadi pertarungan antara keduanya ini bukan soal pertarungan aparat dan warga negara, tapi memang pertarungan dua institusi politik yang kuat gitu dalam menggunakan sumber daya yang berkaitan dengan kekerasan dan violence gitu. Ya mungkin itu aja untuk pembahasan pertama soal ormas ini. Kalau lu mau membahas diskusi dengan cerita-cerita yang laporan-laporan yang investigatif, itu langsung saja berlangganan Tempo Digital seperti tadi iklannya udah gua munculkan, dan di situ ada arsip-arsip sampai tahun-tahun jebot di mana waktu itu majalah Tempo baru terbit. Itu bisa lihat sejarahnya, itu menarik banget. Artikel-artikel yang otentik, yang klasik itu bisa lo lihat di situ. Mungkin itu aja, sampai jumpa di Ngomong Sendiri berikutnya. Dah.